Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatil kiram, thumma khususan ila ruhi jami'i atba'il kiram, thumma khususan ila ruhi al-faqih al-qaddam Muhammad bin Ali wa alihi usulihi wa furu'ihi wal muntasibina ilayhi ajma'in, thumma khususan ila ruhi al-imam al-muhajir al-Madani wa ibn Ubaidillah bin Jarir al-Basri wa alawi jami'i sadatina al-ba'alawi, thumma khususan ila ruhi qutbil anfas sahib ar-ratib al-afiq Umar bin Abdurrahman al-Atas wa ila muridi Syekh Ali bin Abdullah Baras, ثم خصوصا إلى روح قطب الدعوة الإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى جميع أبناء الكرام، ثم خصوصا إلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب جعفر بن حماد بن زين الحبشي والحبيب علي بن حسن الأطاس الحبيب بكر بن عبد الله الأطاس الحبيب علي بن محمد بن الحسين الحبشي، ثم خصوصا إلى روح الحبيب أحمد بن حسن الأطاس وشيخه الشيخ أحمد زين الأهلي، ثم خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ محمد البصيري، ثم خصوصا إلى روح السيد محمد بن علوي بن عباس الملكي الحسني وإلى روح السيد عباس بن علوي بن عباس الملكي الحسني وإلى روح الحبيب عبد القادر بن حمد السقاف، ثم خصوصا إلى روح الله بكر بن محمد السقاف، ثم خصوصا إلى روح الشيخ البلده الشيخ محمد رشاد البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار ابن الحاج إسماعيل البنجري، ثم خصوصا إلى روح شيخ مشايخنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وأبوي الحبيب حسن محمد باهرون وأخيه الحبيب قاسم بن محمد باهرون وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين، ثم خصوصا إلى روح جميع مشايخنا أينما كانوا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا بركاتهم إسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ويدخل نيتنا في نياتهم وانشرنا في زمرتهم ومعافاة من الفتن على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به أسلفنا صالح، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. صلاة والسلام صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صلاة والسلام صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني، إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين، إلى قوله وعامل جميع الخلق بأن تكف عنهم شرهم فإن الله يكف عنك شرهم. فقد روي في الأثر عن سيد البشر من أراد السلامة فليطلبها في سلامة غيره منه وانوي الخير لجميع المسلمين فإنه قد ورد في الحديث نية المرء خير من عمله، ورد أيضا إنما الأعمال بالنيات الحديث. Masih membahas tentang hal yang diwasiatkan oleh Habib Ali bin Hasan al-Attas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya salah satu wasiat beliau adalah kita bersifat dengan kasih sayang yang sempurna. Artinya bujur-bujur berkasih sayang dengan semua makhluk Allah. Lalu kemudian bahkan beliau berkata bahwasanya termasuk tanda orang yang beruntung itu adalah ketika Allah meletakkan rasa kasih sayang di dalam hatinya. Makanya Nabi bersabda, la yunza'ur rahmah min rajulin illa syaqi. Tidaklah dicabut rasa kasih sayang di dalam seseorang itu kecuali pasti celaka. Makanya sifat orang muslim itu adalah gampang berkasih sayang, mudah melihat kasih sayang kepada orang lain. Lalu kemudian wasiat beliau adalah, ujar beliau, wa'amil jami'al khalq bi an takufa anhum syarra. Ujar beliau bahwasanya kamu bersikap kepada semua makhluknya Allah dengan kamu menjaga atau menahan mereka itu dari segala macam kejelekan. Artinya wajar ketika kita ini biasanya kadang-kadang bergaul dengan orang lain, lalu kemudian kadang-kadang kita ini menemui yang satu kejelekan dari kawan kita misalnya. Maka ujar beliau, minimal ujar beliau, kamu menjaga dirimu supaya jangan sampai kejelekanmu itu sampai terkena orang lain. Nah itu. Fa innallaha yakufu anka syarrahum. Karena Allah tuh ini, karena sesungguhnya Allah akan mencegah kamu dari kejelekan mereka. Nah ini ada yang namanya hukum karma kan.
Hukum karma kalau di dalam Islam tuh bahasanya itu lain hukum karma, Bang. Cuman itu namanya balasan setiap perbuatan manusia. Karena ulun pernah membaca rasanya kalimat hukum karma itu kan diambil dari dari agama Buddha lah, namun kalau salah. Cuman intinya Islam tuh model kayak itu juga, bahwasanya ada balasan sebagaimana kama tadi nutu dan sebagaimana kita berbuat kayak itu juga kita akan menuai. Nah itu. Nah ujar Habib Ali bin Hasan Al-Attas, ujar beliau bersikaplah kepada semua makhluknya Allah dengan kamu menjaga kejelekanmu daripada menjaga mereka dari kejelekanmu, ujar Habib. Lalu kemudian supaya apa? Supaya Allah itu menjaga kamu dari kejelekan mereka. Nah itu. Bahkan Islam tuh mengajari kita supaya memahami bahwasanya setiap perbuatan itu pasti ada balasan. Al jazau min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kadar perbuatan kita. Makanya kan ujar Nabi di dalam satu hadis, afu nisa'an nas ta'ufukum nisa'ukum. Ujar Nabi, bahasa ujar Nabi itu adalah jagalah kalian dari perempuan orang lain. Artinya supaya kita ini menjaga diri dari perempuan yang lain. Kenapa? Karena ujar Nabi niscaya perempuan kalian akan pandai menjaga diri. Nah, itu. Makanya kan salah satu ajaran Al-Habib Segaf Baharun itu kepada murid-murid beliau yang perempuan adalah supaya perempuan itu jangan tapi memauki laki. Kadang-kadang perempuan itu terlalu curiga dengan laki. Anda keluar laki bilang telepon 5 menit sekali ya. Atau kirimi jadi mana maps ya. Di mana letak peta aja. Habis kada beampihan laki itu diawasi. Ujar Habib Segaf itu jadi ujar beliau jangan takutan jangan lepaskan hal itu. Kenapa? Selama binian tuh pandai menjaga dirinya, niscaya Allah yang akan menjagakan laki itu. Nah itu, jangan terlalu memauki suami. Kadang mungkin juga suami itu 5 menit sekali menelpon. Ada juga nang tiap hari itu harus beralasan kemana-mana. Terserah ya, laki itu kan kada kawa dikekang bena lakian tuh. Nah itu, termasuk ajaran beliau itu adalah supaya minimal tuh binian tuh menjaga dirinya dulu. Artinya pandai-pandai menjaga diri. Pandai-pandai menjaga diri. Kada tapi mendekati orang lain misalnya, kada tapi beramah-ramah dengan orang lain. Kenapa? Karena perempuan tuh mohon maaf, perempuan tuh dianjurkan supaya bahkan berbicara aja. Berbicara tuh dianjurkan mengencangkan suaranya, artinya mengeraskan suaranya. Jangan berlembut-lembut. Nah, itu. Makanya kan di dalam azkar itu salah satu contohnya Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menjelaskan bahwa ketika perempuan itu diketuk rumahnya. Perempuan kan bisa di rumah. Kalau seandainya rumahnya itu diketuk oleh seorang laki-laki yang bukan mahramnya, maka ujar Imam Nawawi itu adalah supaya perempuan itu jangan langsung membuka pintu, tapi tanyakan dulu, dan tanyakan tuh dengan suara yang khasyin, dengan suara yang kasar, tapi bukan kasar benar bang, cuman mengeraskan suara, jangan berlembut-lembut suara. Ibarat bahasanya tuh dikencangkan suaranya, dilaki-lakiakan suaranya. Jangan sampai nang model bahasa itu menggoda bahasa suaranya. Siapalah ya. Nah itu. Nah itu dianjurkan supaya perempuan itu jangan nangka itu. Karena mau kada mau, sekalipun memang ada sebagian madhab, bahkan di dalam kitab madhab Syafi'i memang mengatakan bahwa suara perempuan itu memang bukan aurat, memang. Tapi itu tuh masih bisa menimbulkan fitnah. Apalagi kan ketika akhir zaman tuh orang tuh makin banyak yang namanya keburukan. Atau kada kau dipungkiri. Nah, jadi dianjurkan bagi perempuan itu supaya mengencangkan suaranya. Maksudnya mengencangkan suaranya bukan berkeras suara lain, maksudnya ketika itu melaki-lakiakan suara, jangan dilembut-lembutakan suara, bahkan nadanya pun jangan dilembutakan. Siapa namanya? Nah ujar Nabi, afu nisa'an afu nisa'an nas ta'ufukum nisa'ukum. Ujar Nabi, jagalah bagi laki-laki nih, barang siapa yang pandai menjaga daripada perempuan-perempuan orang lain, niscaya Allah akan menjaga istri-istrinya di rumah. Bahkan birru aba'akum taburrukum abna'akum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya kalian pun akan dibuat bakti oleh anak-anak kalian. Makanya kan di dalam hadis menjelaskan tentang bakti anak, itu menjelaskan bahwasanya hadis itu memberikan 3 faedah. Yang pertama adalah seorang anak yang berbakti itu pasti panjang umur. Pertama. Lalu yang kedua adalah pastinya memiliki anak. Lalu yang ketiga pastinya memiliki anak yang berbakti. Atau kenapa? Karena ujar Nabi di dalam hadis yang lain birru abakum taburrukum abna'akum, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Kira-kira kayak apa kalau seandainya orang tuh kada diisi anak? Pasti diisi anak.
Karena ujar Nabi, niscaya ini anak-anak kalian pasti berbakti kepada kalian. Dan salah satu dalil juga bahwa ini akan menunjukkan bahwa orang tersebut panjang umur. Artinya sampai sempat menemui anak itu berbakti kepada dirinya. Dan yang ketiga adalah dia mendapatkan anak yang berbakti. Nah itu. Lalu sering jadi pertanyaan itu bagaimana kalau seandainya orang tua kita itu sudah meninggal terlebih dahulu. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Salah satu cara berbakti kepada orang tua itu adalah salah satunya adalah selalu mengirimkan Al-Fatihah dan mengirimkan segala macam pahala kepada orang tua kita. Itu salah satunya. Lalu kemudian salah satunya pula adalah ketika selesai adzan, selesai adzan, la ilaha illallah, kan ada doa adzan kan setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Lalu kemudian dianjurkan untuk menambah doa apa? Allahumma ghfirli wa liwalidayya. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 kali. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab bahwasanya barang siapa yang menyebut itu, membaca itu setelah adzan sebanyak 5 kali, niscaya ia termasuk dianggap di sisi Allah sebagai orang yang anak yang berbakti. Ada. Karena berat pian kalau seandainya kita bahas tentang bakti kepada orang tua itu berat luar biasa. Nah, jadi istilah balasan itu ada di dalam agama Islam. Mau kada mau. Nah, ujar Habib Ali bin Hasan supaya kita menahan diri dari kejelekan kita, supaya jangan mengenai orang lain. Di setiap kita ini pasti memiliki kejelekan, tapi minimal jangan sampai kejelekan kita itu mengenai orang lain. Nah, itu. Kenapa? Karena ujar Nabi di dalam satu hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari bahwasanya ketika itu dari salah satu sahabat bertanya, "Ayyul Islam afdal ya Rasulullah?" Islam itu apa yang paling afdal ya Rasulullah? Ujar Nabi, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang yang selamat daripada lisannya dan tangannya, ujar Nabi. Makanya kan salah satu hal yang menyebabkan paling banyaknya orang termasuk ke dalam neraka adalah permasalahan lisannya. Makanya Imam Ghazali itu berkali-kali mengulangi termasuk apa permasalahan penyakit-penyakit lisan. Imam Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Karena mau kada mau sebagaimana pernah mungkin sampaikan di sini bahwa ada seorang perempuan nenek-nenek yang sudah tua di zaman Nabi. Ketika itu meninggal, lalu kemudian jenazahnya dibawa, lalu kemudian lewatlah jenazah itu di hadapan Rasulullah. Maka ada salah satu sahabat berpandir di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, hiya fil jannah." Ya Rasulullah, perempuan itu, nenek itu masuk ke dalam surga. Rasulullah. Ujar Nabi, dari mana kamu tahu? Ujar Nabi. Ujar sahabat, "Ya Rasulullah, innaha taqumil lail wa tasumun nahar." Nenek itu tuh, nenek binen itu tuh adalah sosok yang luar biasa, sembahyang malam dan puasa di siang hari, artinya hari ibadah. Tapi ujar Nabi apa? La'allaha tu'dhi jiranaha. Mungkin ujar Nabi bisa jadinya adalah orang-orang yang mengganggu tetangganya. Nah, mengganggu tetangganya ini belum pernah mencari apa yang dimaksud dengan mengganggu tetangganya nih. Rupanya ulun kada pernah temukan satu cerita yang menjelaskan rupanya nenek ini pernah memukul. Kada pernah. Apakah pernah nenek tuh misalnya menjelekkan orang, mengejek orang? Kada pernah juga. Tapi rupanya nenek ini ketujuh memandirakan orang di belakang. Di zaman Nabi nih perempuannya nih. Padahal di zaman Nabi tuh sezaman dengan Nabi, tapi ujar Nabi, la'allaha tu'dhi jiranaha. Barangkalinya bisa jadi mengganggu tetangganya. Kenapa? Karena menyebarkan aib tetangganya. Padahal kada berlangsung berhadapan. Padahal tetangganya itu kada juga merasa tersakiti, dipukul kada, diejek langsung kada juga, cuman disambati di belakang. Itu yang menyebabkan perempuan tadi masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Padahalnya sembahyang malam dan puasa di siang hari. Itu makanya kan ulama itu mereka tuh dilihat saat ini, coba kita perhatikan. Ulama itu kalau dipikir-pikir jarang rasanya ada orang yang sampai ibadahnya kayak orang bahari yang sampai 1000 rakaat. Jarang kan dia temui. Kalau seandainya 100 rakaat mungkin masih ada. Mungkin masih ada, apalagi di bulan Ramadan. Mungkin bahkan kami pun masih menemui orang-orang yang sanggup sembahyang 100 rakaat. Tapi amun 1000 rakaat di dalam setiap malam itu rasanya berat banget. Artinya kalau dipikir-pikir, amalan ibadah orang-orang wahid ini jauh dibanding orang-orang yang bahari. Cuman kadang-kadang ada permasalahan sabat. Ujar Nabi kan di dalam satu hadis ketika Nabi menjelaskan tentang akhir zaman, bahwa di akhir zaman itu banyak ya turul fitnah tuh kiri kanan bian. Luar biasa orang tuh digoncang keimanan tuh. Melihat ada ini pemahaman yang bujurkah yang salah, ini agama yang bujurkah yang salah, ini Islam yang bujurkah yang salah.
Ini kelompok salah kah bujur? Oh ini kira-kira perkara yang baik kah yang buruk? Orang saat itu dibingungkan dengan itu. Tergoncang umat Islam nih saat itu, di akhir zaman tuh. Ujar Nabi di dalam satu hadis, ya ibadallahi fasbutu. Ujar Nabi, wahai hamba-hambanya Allah, menjelaskan orang-orang akhir zaman, ya ibadallahi fasbutu. Wahai hamba-hambanya Allah, kokohlah kalian. Kenapa? Karena ada salah satu dokter Al-Habib, Dr. Abdul Jabbar atau Abdul Aziz, mungkin ingat, Asy-Syabi. Beliau pernah menjelaskan maksud Nabi, ya ibadallahi fasbutu. Wahai hamba-hamba Allah, kokohkanlah kalian. Artinya teguhlah kalian. Kadang-kadang ujar beliau, ada permasalahan. Kalau seandainya kan kita ini kan dianjurkan ada satu perkara. Kita ini kan dianjurkan untuk selalu naik level, kan gitu harusnya. Misalnya kita kelas 1, kadang mungkin di kelas 1 aja pasti dia berusaha untuk naik kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas 5 sampai tamat. Kan gitu tuh. Artinya manusia itu setiap seiring zamannya harusnya semakin bertambah kedudukannya, artinya bertambah lebih baik dibanding sebelumnya. Cuman ujar beliau ada kadang-kadang beberapa kasus yang kadang-kadang tuh kita tetap di tempat tuh lebih baik daripada kita mengupgrade diri kita, meningkatkan level kita. Kenapa ujar beliau? Seperti contohnya dokter tuh ya. Kalau seandainya ada orang yang sudah tua, dokter tuhnya kadang berpikir lagi supaya orang Tuhan ini bisa supaya lebih sehat supaya tetap sehat pikiran dokter. Supaya orang Tuhan ini masih sama keadaannya seperti sebelumnya. Nah kadang-kadang seperti itu juga. Nah Nabi itu sedang menggambarkan kepada kita bahwasanya di akhir zaman itu kita kadang andai-andai seperti orang bahar itu kadang cuman minimal setidaknya kita kokoh dengan tempat kita. Jangan sampai kita tuh ombang-ambing juga agama tuh. Minimal kita masih memiliki agama sekalipun ibadah tuh kada banyak. Bahkan di dalam satu hadis sebagaimana didukil oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bahwasanya Nabi pernah menjelaskan di akhir zaman itu amalan orang akhir zaman itu menyamai 50 kali lipat amalan para sahabatnya. Satu kali amalan orang yang di akhir zaman itu bisa menyamai dan lebih baik dibanding 50 kali amalan para sahabat. Makanya sahabat bertanya, itu tuh termasuk kami kah? Artinya 50 ibadah kami kah atau orang setelah kami? Ujar Nabi 50 amalan kalian. Artinya orang akhir zaman tuh cobaannya kan banyak nih, kiri kanan cobaannya. HP lah ada, TV lah ada, kadang-kadang sinetron lah ada segala macam. Orang kadang-kadang membaca buku segala macam, yang kada penting deh. Disibukkan dengan yang lain, tapi masih bisa fokus untuk beribadah. Maka itu bujur ujar Nabi, ya ibadallahi fasbutu, wahai hamba-hambanya Allah, kokohlah kalian. Kenapa? Karena dalam beberapa kasus tuh kita lebih baik berpijak di satu tempat daripada kita naik level selanjutnya. Takutnya kenapa? Kalau seandainya kita berbanyak ibadah, takutnya ya menjadi gugur akhirnya. Lebih baik kita kokoh di tempat ini. Misalnya kita sudah beragama Islam, untung dah sembahyang aja sudah seadanya, sembahyang semampunya. Misalnya kau menggawi sunnah, silahkan sunnah. Jangan berpikir-pikir untuk menggawi 1000 rakaat, jangan sampai gitu. Karena apa? Karena bahaya juga kadang-kadang 1000 rakaat sembahyang, esoknya kan sembahyang lagi kan? Enggak itu maksudnya. Nah kadang-kadang ada posisi yang kayak itu, apalagi kita ini di akhir zaman, coba untuk banyak luar biasa. Makanya kan sebagaimana Imam Ghazali menukil satu hadis bahwa saya ujar Nabi amalan akhir zaman itu bisa menyamai 50 kali amalan para sahabat. Nah, artinya orang di akhir zaman itu ibadah, tapi bisa jadi ibadahnya itu dihitung besar di sisi Allah. Nah, jangan nang macam-macam berpikir napa-napa hendak menambah-nambah amalan segala macam. Kalau ya kan hendak mau apa, ada sembahyang misalnya apa pulang kan ditambah-tambah kan. Jangan kayak ada aja sudah. Ada sembahyang wajib gawi sudah. Ada sembahyang sunnah yang jelas gawi sudah. Ada sedekah gawi, zakat digawi yang jelas-jelas. Jangan tapi hendak berpikir, ya aku hendak misalnya di dalam satu hari itu hendak membaca misalnya la ilaha illallah sebanyak 1 juta kali ya. Kan kada juga nang kayak itu. Artinya kita yang pasti ya sudah akhir zaman. Nah, makanya kan ujar Nabi man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Padahal hadis itu kalau seandainya kita rancak dengar. Tapi Habib Abu Bakar ini bahkan beliau menyampaikan di dalam satu pernah ceramah beliau, dalam ceramah beliau pernah Al Habib Abu Bakar Al Adani Al Masyhur pernah beliau sampaikan. Maksudnya ujar Nabi man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Setiap kita ini pasti mendengar itu. Artinya orang muslim yang sebujurnya itu adalah orang muslim yang lain itu selamat dari lisannya dan tangannya. Tapi ujar Habib Bakar, kejadian saat ini kayak apa?
Bahkan orang nang belajar sekalipun, orang nang paham agama sekalipun, orang nang di masjid sekalipun, bisa jadi orang muslim yang lain itu kada selamat dari lisan dan tangannya. Artinya Nabi itu sebenarnya simpel menyampaikan, cuman prakteknya itu ngalih luar biasa. Ada. Makanya Nabi itu ulang-ulangi beberapa kali dalam hadis yang lain, bahkan Nabi berkata ada dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, wajar Nabi man salimal muslimun min lisanih wa yadihi al muhajir man hajar ilallah jannah. Nah itu bahwa orang yang muslim itu sebenar-benar orang muslim adalah orang yang selamat muslim itu dari lisannya, dan orang yang benar-benar hijrah itu adalah berhijrah karena Allah. Di dalam riwayat yang lain, artinya di dalam pertemuan yang lain. Ya Rabb. Faqad ruwiya fil athar an sayyidil bashar man arada as-salamah falyatlubha bi salamati ghairihi minhu. Ujar Nabi barang siapa, sebagaimana disebutkan dalam satu athar, bahwasanya Nabi kita Muhammad bersabda, barang siapa, ujar Nabi, yang menginginkan keselamatan, maka carilah itu di dalam menselamatkan orang lain daripada diri sendiri. Maksudnya apa? Ujar Nabi, barang siapa yang hendak selamat hidupnya, maka jangan sampai orang lain itu kada selamat darinya. Mun kita nih hendak selamat dari muntung orang lain, minimal kita ini menjaga buntung kita daripada menjelekkan orang lain. Nah itu. Contohnya pulang, barang siapa yang hendak, ujar Nabi, man satara musliman satarahullah, barang siapa yang menutup aib orang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Di dalam hadis yang lain bahkan satarallah biduni yaumil qiyamah, tanpa ada kalimat yaumil qiyamah, artinya Allah akan menutup aibnya bahkan di dunia. Nah, orang yang hendak aibnya disembunyikan oleh Allah, maka sembunyikan aib orang lain. Kenapa? Karena kada mustahil ketika kita bergaul, berkenal dengan orang lain, maka kita akan nampak kekurangannya. Sebagaimana dikatakan bahwasanya ketika kita mengenal orang lain, semakin kita mengenal orang tuh, maka akan semakin nampak kekurangannya. Kecuali Nabi kita Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tuh makin dikenal, makin nampak kelebihannya. Tapi orang lain makin dikenal, makin nampak kekurangannya. Maka wajar ketika kita melihat satu aib. Bahkan disebutkan bahwasanya ada kadang-kadang, bahkan jangankan orang biasa, orang yang soleh pun masih ada memiliki satu aib. Beberapa aib bahkan. Orang ulama itu pasti memiliki aib. Cuman sebagaimana disebutkan di dalam Misbahul Dhalam, kadang-kadang ada orang yang orang itu memiliki aib, tapi aib itu kada boleh untuk disebarkan. Kenapa? Karena haknya. Orang alim yang melakukan satu kesalahan wajar. Orang alim misalnya melakukan satu kesalahan, atau misalnya orang soleh melakukan satu kesalahan, maka ketika itu wajar. Tapi ada di antara orang yang kalau seandainya kesalahannya itu disebarkan, itu bisa menjadi masalah besar. Artinya kita ini bisa menjadi musibah bagi kita ketika menyampaikan atau menyebarkan hal-hal yang kada baik dari orang soleh tersebut. Nah, itu wajar kalau kita melihat. Bahkan di antara ulama pun ada yang berseteru kadang-kadang. Contohnya, salah satunya Al-Imam Al-Auza'i contohnya, dan banyak ulama-ulama yang lain, contohnya Al-Imam Al-Bukhari. Banyak ulama-ulama dulu yang mereka tuh wajar berseteru tuh. Kadang-kadang tuh kita melihat di antara ulama tuh kadang-kadang pun ada perseteruan, artinya perbedaan pendapat. Dan itu wajar kadang-kadang. Supaya kita jangan kaget dengan itu. Ya, kelihatannya tuh kayak guru itu aja. Dengan guru ini kayak ini aja, kayak bermusuh segala macam. Jangan kayak itu pikir. Karena wajar manusia itu kayak itu. Jangan kita melihat bahwasanya guru tuh harus sempurna. Karena kayak itu. Guru itu masih hai aja, berselawar lepis aja, ujar siapa kada boleh. Kadang-kadang nggak itu. Aja guru itu aja masih hendak ke mall aja. Emang kada boleh kah guru itu ke mall bahasanya? Nah, orang soleh misalnya, orang soleh itu masih hai aja, pas ajannya masih berjalan lah. Belum tentu bisa jadinya hanyar bulik misalnya, atau di parak rumahnya ada masjid terlambat misalnya hanyar azan. Jadi nggak itu. Nah kadang-kadang kita tuh melihat secara zahir, bahkan ketika kita melihat secara langsungnya masih bisa gagal paham. Apalagi kalau seandainya cuma melalui telinga kadang-kadang. Mendengar kita, guru si anu kayak gini, iya aja, dasar neraka aja sudah aja, langsung memvonis orang neraka. Atau misalnya kekawanan misalnya, ikam tahu lagi si ibu ini aja, si bapak ini aja, itu kayak iya aja, umahnya, langsung ditaguk kayak itu aja. Padahal apa yang kita lihat secara mata aja kadang-kadang bisa salah paham, apalagi kalau seandainya melalui telinga nih. Ya, makanya Nabi itu selalu mewanti-wanti di dalam permasalahan hak manusia. Kalau seandainya kita tanpa kita meremehkan maksiat kepada Allah, tapi kalau seandainya orang melakukan kesalahan di antara dirinya dan di antara Tuhan, masih ada kemungkinan ampunan pian nyaman.
Masih bisa Allah tuh mengampuni dan melupakan dosa tersebut. Salah satu contohnya nih, ujar Nabi dalam satu hadis bahwa barang siapa yang melakukan satu kesalahan lalu kemudian ia menyembunyikan itu sampai tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dan Tuhan, maka niscaya Allah akan melupakan kesalahan tersebut. Artinya orang tuh kada bangga dengan permasalahan ini. Ketika dia melakukan kesalahan, dia menyembunyikan itu, supan dengan itu, sampai tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Tuhan. Maka bisa jadi kemungkinan besar ujar Nabi Allah ampuninya, ujar Nabi. Allah lupakan kesalahannya. Makanya kan zaman wahyu ini ya Allah, orang bangga dengan kesalahan. Bahkan orang tuh beralasan aku ini kada munafik ya. Kada masalah kada munafik. Kalau orang melakukan kesalahan itu emang jangan harus ditampakkan. Setiap orang tuh pasti melakukan kesalahan. Cuman yang diharuskan kita tampakkan tuh kebaikan. Sama nang kayak orang bekantut. Orang bekantut tuh kada mungkin di tengah orang ramai sengaja. Misalnya orang lagi berkumpulan rapat tiba-tiba orang bekantut sengaja, kan kada mungkin. Lalu kemudian kalau seandainya tuh ada orang hendak bekantut tapi tahannya. Lalu kemudian mungkinlah ada, lalu kemudian orang datang, ikam tuh aja kisah-kisah, padahal bekantut aja. Kalau ya sudah, biar di tengah orang dan bekantut kan kada mungkin gitu. Artinya pasti orang tuh supan dengan kantutnya, nunggu orang sunyi loh hanya bekantut. Kayak itu juga harusnya maksiat kan kadang-kadang. Tapi orang kadang-kadang terpaksang otaknya tuh aku nih kada munafik ya. Lah siapa nang nyambat orang munafik tuh artinya ketikanya menyampaikan A yang digawinya B. Kalau orang menutupi aibnya itu wajar. Kadang-kadang orang tuh bangga dengan kesalahannya. Ya Allah, Allahul musta'an. Akhir zaman kayak itu memang. Makanya kan salah satu ujar Nabi ujar Nabi dalam satu hadis bahwa Nabi ketika menjelaskan tentang satu perkara, ujar Nabi sungguhnya saat ini bahasanya tuh pintu, artinya gerbang yang menghalangi atau membatasi Ya'juj Ma'juj itu sudah terbuka kurang lebih sini, ujar Nabi. Di zaman Nabi itu sudah terbuka mulai sini. Artinya menandakan bahwa di akhir zaman itu masa akan datang nih makin celaka, yang mencelakakan itu akan sebentar lagi akan datang. Maka ujar sahabat, anahlik wa fina salihun, ujar sahabat ya Rasulullah, apakah mungkin ya Rasulullah kami ini bakal celaka sedangkan di antara kami ada orang soleh? Kan ada orang soleh aja, sedangkan Rasulullah kayak apa Allah tuh akan membuat celaka satu umat sedangkan di tengah-tengah kami ada orang soleh? Ujar Nabi, na'am idza kathral khabath. Iya ujar Nabi, kalau seandainya sudah banyak kerusakan, ujar Nabi. Nah itu. Nah orang tuh kadang-kadang dengan bangganya melakukan kesalahan, walaupun bangga. Salah kesalahan, bangga. Padahal harusnya orang melakukan kesalahan itu ditutupi, dan itu wajar, bukan aib, bukan munafik. Tapi memang seharusnya orang cerdas tuh kayak itu, sadar dengan kesalahan, sembunyikan, menampakkan yang baik aja, kayak itu harusnya. Nah itu kita melihat saat ini tuh. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu bahkan heran-heran dengan hari itu. Satu riwayat bahwasanya ketika Nabi menjelaskan tentang akhir zaman di bagaimana zina itu merebak luas, bahkan Nabi menjelaskan zina itu bahkan di pinggir jalan, Sayyidina Umar itu orang yang paling heran. Bagaimana bisa Rasulullah itu terjadi? Karena tergambar orang bahari itu orang bisa bangga dengan perbuatan maksiat. Karena tergambar para sahabat bahari. Tapi lalu kemudian kita melihat saat ini bagaimana orang itu bangga dengan kesalahannya. Nah, itu. Makanya salah satu tanda orang itu celaka adalah orang itu gampang dan merasa bangga dengan kesalahan itu. Tandanya orang celaka. Tanda orang beruntung itu kayak apa? Dia melakukan kesalahannya sembunyikan sampai kada ada yang tahu. Kenapa? Karena Allah kemungkinan besar akan melupakan kesalahannya. Nah artinya ketika ada orang melakukan hal di antara inya dan Tuhan, masih ada besar kemungkinan pengampunan. Masih ada toleransi dari Tuhan. Sekalipun kita kada kau meremehkan maksiat. Karena mohon maaf, maksiat itu biar kayak apakah pasti memberikan bekas. Mau kada mau, memang Allah ampuni, tapi maksiat itu pasti memberi bekas. Salah satu contohnya, ujar Nabi, man zana zuniya bih walau bihi dhanidarih. Ujar Nabi, barang siapa yang berani berzina, niscaya keluarganya bakal ada yang dizinahi, ujar Nabi. Sekalipun ia sembunyikan di dalam rumahnya, ujar Nabi. Nah, artinya setiap maksiat itu biar Allah ampuni, tapi memberi bekas. Atau misalnya tidak ada kekayaan beserta dengan zina, artinya orang yang berzina itu kemungkinan kada sugih, ibaratnya sugih pun kada berkah hartanya. Permasalahan ampunan Tuhan memang Allah ampuni, tapi maksiat itu pasti memberikan bekas, mau kada mau. Orang yang misalnya melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Tuhan misalnya, atau misalnya melakukan misalnya berani mengambil harta-harta yang haram, lalu kemudian dia bertaubat. Kalau seandainya ia mengambil harta yang haram lalu kemudian bertaubat, mungkin bisa jadi Allah ampuni, tapi bisa jadi ada ganjaran setelahnya apa? Dengan anaknya kadurhaka misalnya, atau keluarganya hancur misalnya, atau bisnisnya kemudian bangkrut segala macam. Nah artinya maksiat itu pasti memberikan bekas sekalipun Allah mengampuni.
Nah, karena itu hukuman kan. Kayak orang juga misalnya orang membunuh, lalu kemudian keluarganya maafkan, tapi tetap hukum itu jalan bisa. Kalau keluarganya tetap menjalankan hukum, tetap jalan hukum. Sekalipun tetap menjalankan hukum, tetap jalan hukum. Sekalipun keluarganya mengampuni. Nah, kayak itu. Nah, jadi kalau seandainya kita berhubungan dengan Tuhan itu lebih mudah, tapi dalam permasalahan berhubungan dengan manusia, ini berat luar biasa kan. Nabi itu pernah menyampaikan hakul muslim alal muslim apa khamsah. Hak orang muslim dengan orang muslim yang lain itu ada 5 perkara. Salah satunya adalah mensolatkan jenazah. Tapi coba pian bayangkan di dalam satu kasus, bahkan Nabi itu kada mau dan berani kada mau mensolatkan orang yang belum membayar hutang. Padahal di dalam hadis yang lain, hak seorang muslim ujar Nabi daripada hak muslim yang lain adalah inya itu harus disolati. Tapi dalam satu kasus Nabi itu bahkan berani tidak mensolatkan orang muslim yang inya itu belum membayar hutang. Kenapa? Karena berkaitan dengan hak manusia. Nah, itu berat kan hak manusia itu. Makanya ulama itu kadang pernah menjaga lebih daripada 2 hal. Yang pertama adalah permasalahan nikah. Nikah itu ulama hati-hatinya luar biasa kan. Kada berani menikahkan orang kecuali bujur-bujur inya itu harus sah. Makanya kan kita ada mendengar sebagian perguruan tuh yang mengakadkan itu sampai 3 kali mengulang. 3 kali mengulang akad. Supaya apa? Supaya bujur-bujur yakin akad tuh sah. Akad pernikahan tuh. Bahkan kalau cukup di situ ulama tuh selalu mengajarkan kita kalau seandainya akad nikah tuh didatangkan tuh bukan cuman 2 saksi aja, tapi datangkan juga orang lain, orang-orang soleh undang juga sebagai menjadi saksi. Kenapa? Takutnya 2 orang ini bukan orang yang adil, tapi ada orang yang lain menjadi saksi, itu. Lalu kemudian khutbah nikah. Di khutbah nikah tuh kalau seandainya pian mahadiri akad nikah, ada kan khutbah nikah tuh. Khutbah nikah tuh pasti di ujung khutbah nikah tuh nastaghfirullah. Pasti disuruh sama-sama membaca nastaghfirullah minadz-dzunubi wal khataaya, nastaghfirullah, nastaghfirullah, nastaghfirullah. Artinya meminta ampun. Tujuannya apa? Supaya semua yang hadir itu ketika itu dianggap terhapus dari dosa. Artinya ketika orang terhapus dari dosa, nya termasuk orang kategori yang adil sudah di dalam masalah nikah. Maka dengan itu sah pernikahannya. Coba pengen bayangkan sampai nang kayak itu tuh mulai satu aturan dah, satu skema tuh pernikahan. Saking ulama tuh menjaga-jaga di dalam permasalahan nikah. Kenapa? Karena nikah ini kalau seandainya kada sah langsung satu ya pilihannya zina. Dan zina ini beratnya luar biasa. Coba bayangkan kalau seandainya nih ada orang misalnya saksinya rupanya kada adil, karenanya melakukan dosa besar, lalu kemudian belum bertaubat, lalu kemudian disuruh jadi saksi, jadi saksinya. Lalu kemudian pernikahan tuh menjadi saksi, lalu kemudian rupanya orang tuh kada adil, sah kan nikahnya kada sah. Kalau saksi tuh kada adil, maka nikahnya kada sah. Karena syarat pernikahan dan rukun pernikahan itu adalah 2 saksi yang adil. Kalau seandainya saksi itu kada adil, nikahnya kada sah, jatuhnya zina. Permasalahannya kalau seandainya orang tuh menikah dianggap zina, kumpul, lalu kemudian diisi anak perempuan, lalu kemudian dewasa anak perempuannya hendak menikah, yang menikahkan itu bukan ayahnya. Kenapa? Karena jadi anggap ayah itu bukan ayahnya langsung. Jadi yang menikahkan anak yang lahir dari hasil zina adalah hakim. Hakim itu siapa saat ini? Salah satunya adalah perwakilan daripada KUA. Apa dari KUA. Lalu kemudian yang berhak menikahkan anak perempuannya adalah KUA atau pemerintahan misalnya. Kada boleh si ayah. Lalu kemudian ayah nih kada tahu dinikahkan anaknya, sahlah nikahnya. Kada sah karena nikahkan bukan daripada orang yang berhak. Nikahlah si anak tadi dengan laki-laki. Rupanya pernikahannya kada sah, jadi pulang zina sampai 7 turunan sampai kiamat, itu juga susah. Makanya ulama itu sangat menjaga di dalam permasalahan nikah kan. Nah itu. Lalu yang kedua, ulama itu menjaga kada lebih menjaga melebihi daripada mereka menjaga daripada masalah makan yang masuk ke dalam perut mereka. Habis kada waktunya. Berapa menit lagi? 15 menit lagi. 6.15 waktunya. Oh, oke. 5 menit lagi. Nah, ulama itu lebih menjaga dari permasalahan makan. Ulama itu sangat menjaga makan yang masuk ke dalam perut mereka. Dan apalagi perut-perut keluarga mereka. Ya kan kami bisa Al-Quran Al-Habib Ali Baharun pernah satu kali dulu pernah mendengar cerita bahwasanya ada kan ngaran santri itu kan biasanya dapat jatah makanan kalau satu orang itu satu makanan dapat. Lalu kemudian kadang-kadang kasusnya ketika orang sudah kas santri itu dapat berataan nasi. Kadang-kadang tuh nasi itu ada lebihan men. Nasi itu ada lebihan, kadang-kadang pun lauk pun ada lebihan. Dan santri itu sudah mendapatkan bagiannya. Tapi kadang-kadang nasi itu lebihan. Nah kadang-kadang orang tuh kan berpikir bahwasanya nasi ini dibanding dibuang daripada dibuang baik dimakan. Karena itu tuh daripada kada dimakan daripada busuk di luar baik dimakan. Kan pikirannya kayak itu tuh. Daripada mubazir.
Cuman beliau Al Habib Ali Baharun pernah menyampaikan, ujar beliau betapun, kira-kira ujar beliau lebih baik tuh itu tuh nasi itu busuk di luar kah atau busuk di parut ayam? Jambengkan gitu. Karena hak santri itu kan satu aja. Ini bayar tuh sesuai SPP-nya berapa? Artinya mendapatkan makanan sesuai kadarnya. Ujar beliau, kamu milih makanan tuh busuk di luar atau busuk di parut ayam sini. Kenapa? Karena mau kada mau takutnya itu tuh hal syubhat masuk ke dalam parut. Ujar beliau lebih baik makanan tuh buruk di luar dibanding buruk di parut. Nah kayak itu tuh. Saking beliau mengajari bagaimana sebaik kita ini yang namanya wara, hati-hati dalam permasalahan masuk apapun yang masuk ke dalam bagian tubuh. Kalau seandainya pian mengambil misalnya ada di antara orang membawa harta yang syubhat misalnya atau bahkan harta yang haram, pakai baju, harta baju tuh misalnya pian lepas sudah masalah hilang. Tapi kalau masuk ke dalam parut menjadi darah daging ini masalah. Makanya pian jangan kaget kalau seandainya ada orang mengadu anak ini ngalih benar jadi aturnya, anak ini durhaka segala macam. Lihat dulu makanan apa yang diberi. Kalau makanan yang syubhat aja bahaya, apalagi yang haram. Nauzubillah min dzalik. Aduh. Makanya ulama itu sangat berhati-hati dalam permasalahan apa yang masuk ke dalam perut keluarga mereka. Nah, dua perkara ini ulama sangat menjaga. Nah, artinya supaya kita sama-sama menyadari bahwa hak dengan seorang hak sesama muslim itu berat kan. Hati-hati kita ketika berkaitan dengan orang muslim. Man arada salam falyatlubha fi salamati ghairi minhu. Barang siapa yang menginginkan keselamatan, maka carilah melalui keselamatan orang lain daripada dirinya. Jadi inya berusaha supaya orang lain selamat dari dirinya, niscaya Allah akan memberikan keselamatan bagi dirinya. Wan wil khaira, dan berniatlah baik li jami'il muslimin, bagi setiap orang muslim. Fa innahu qad warada bil hadis, dan sungguhnya telah disebutkan di dalam satu hadis, niyatul mar'i khairun min amalih, niat seorang mukmin itu niat seseorang itu lebih baik daripada amalannya. Warada aidan, dan disebutkan pula innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan itu tergantung dengan niatnya. Al hadis ini mungkin penjelasannya mungkin akan ulun jelaskan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan lah, Bian? Ada pertanyaan kira-kira? Adakah? Salah satu yang juru pulang sampaikan bahwa kan semalam kan sudah ada, bagi sebagian orang kan ada yang asyuranya kan hari Rabu, ada lagi sebagian orang hari Selasa. Nama nang bujur, dua-duanya bujur karena nang salah. Karena satu dengan sistem ru'yat, satu dengan sistem hisab melalui kalender. Ada orang misalnya hari sebelum Muharramnya hari Selasa, ya silahkan. Kalau orang hari Muharramnya hari Rabu, ya silahkan. Lalu kemudian bagi orang kan ada ulun hendak menyampaikan, kadang-kadang ada adat. Mungkin yang ibu-ibu ini mungkin tahu, di Samarinda ini banyak kalau mendengar adat yang istilahnya itu kalau hari Asyura itu dianjurkan untuk membeli barang pecah belah, ya lah. Ada yang mendengar lah, adat kayak itu tuh. Adat membeli barang pecah belah. Ini kadang-kadang ada orang langsung menghukumi itu adat buruk, jangan kayak itu. Tuhan sampaikan, sekedar menyampaikan aja. Kenapa? Karena adat kadang-kadang orang bahali itu anak adat tuh bagus kadang-kadang. Kenapa? Karena bisa jadi orang membeli barang pecah belah itu tujuannya tausiah lil iyal, menyenangi keluarga. Jadi ketika itu kita dianjurkan untuk membeli barang pecah belah. Maksudnya apa? Beli barang piring. Hari Asyura tuh dianjurkan kita oleh orang-orang bahari untuk belanja barang pecah belah kayak gelas, cangkir, piring, sendok segala macam, atau panci. Kalau seandainya kita lihat secara dalil khususnya memang kada ada, cuman bisa jadi orang bahari itu berdasarkan dengan hadis Nabi apa? Man wassa'a ala iyalih fi yawm 10 min Muharram wassa'allahu bi sa'ir sanatih. Ujar Nabi, barang siapa yang melapangkan keluarganya di tanggal 10 Muharram, niscaya Allah akan lapangkan rezekinya di sepanjang tahun tersebut. Nah, orang bahari itu kan mohon maaf kada danang menyebarkan ilmu itu nang kayak media sosial. Artinya nyaman menyampaikan kabar. Orang bahari itu susah menyampaikan kabar, maka ulang bahari itu mengulah adat. Kalau seandainya Asyura tukar barang pecah belah, tujuannya supaya itu tadi menyenangi keluarga. Nah itu supaya mudah untuk diingat orang bahari itu kayak itu. Jadi jangan sampai kita tuh langsung menghukumi satu adat tuh buruk, kayak jangan kayak itu.
Itu dalilnya dari mana aja? Orang bahari itu kada ada dalilnya aja. Jangan kayak itu. Nampak karena ulun melihat kasusnya orang-orang tuh kadang-kadang kayak itu langsung ngomong, itu bujurlah ada dalilnya aja. Itu bujurlah tuh kira-kira gawennya. Jangan langsung dihukumi salah. Kenapa? Karena adat tuh kadang-kadang kada juga menyalahi daripada syariat tuh. Nah, salah satunya tadi membeli barang pecah belah. Kenapa? Kalau seandainya kita sampaikan menyenangi keluarga tuh kadang-kadang orang bingung caranya kayak apa. Makanya ulang bahar itu mengulah caranya dengan membeli, salah satunya membeli barang pecah belah tadi. Sekalipun gambarnya masih banyak yang lain, membelikan tas dini misalnya, menukarkan HP hanya misalnya, menukarkan mobil lah misalnya, bisi duit tuh. Ngarbisi duit seadanya Pak. Yang penting menghimungi bini. Tapi supaya mudah diingat, orang bahar itu menganjurkan membeli barang pecah belah. Lalu kemudian pertanyaannya kayak apa kalau seandainya kada sempat memberikan keluarganya di tanggal 10 Muharram? Maka ulun pernah takuni dulu pada guguran ulun dulu bahwa kita berharap dengan kemurahan Tuhan, mudah-mudahan sekalipun kita kada sempat di tanggal 10, biayaiha atau bahasanya tuh himungi hak keluarga di selain 10 Muharram. Kita berharap dengan pemurahnya Allah, mudah-mudahan Allah tetap melancarkan rezeki kita sepanjang tahun tersebut. Jadi barang siapa yang kada sempat, ya kodok hari yang lain. Jangan ibadah jadi kodok, menghimungi keluarga kodok ya. Angka itu. Makanya kan ini hari Asyura itu adalah hari kasih sayang di dalam Islam. Semua harus merasakan himbung. Bahkan kan salah satu anjurannya adalah menjenguk orang sakit. Supaya apa? Supaya jangan orang sehat yang himbung, orang sakit himbung juga. Maka itu tuh sampai bahkan anak yatim diperhatikan. Adalah hadisnya kan ada secara langsung Nabi menyuruh hari Muharram, kan ada. Hari Asyura memang kan ada hadisnya. Cuman ulama tuh menganjurkan kita, mengarahkan kita. Nah, supaya orang di hari Asyura itu semua mendapatkan bagian daripada kebahagiaannya. Nah, bahkan kan kita dianjurkan juga untuk menziarahi makam orang yang sudah meninggal. Supaya bahkan bukan cuma orang yang hidup aja, orang yang meninggal pun mendapatkan bagian kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia di akhirat. Mudah-mudahan dengan ini memberikan kita manfaat dunia akhirat. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa keluarga kita, Allah ampuni dosa sanak jiran kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita keturunan yang saleh salihah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi sihatin wa khairin wa afiyah ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafuna salih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimatil mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada'a fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun minta halal minta ridha. Taqabbalallahu minkum.